Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunia. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai kebutuhan. Menggunakan peralatan elektronik yang memiliki watt kecil. Menggunakan lampu hemat energi, menggunakan alat elektronik secara bergantian, memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan di siang hari, mematikan lampu dan alat elektronik ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, tidak mengecas gawai semalaman, membiasakan kebiasaan hemat energi baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat, merawat peralatan listrik secara teratur. Coba amati gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ruangan di dalam sebuah rumah. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kemudian, tuliskan ruangan yang paling boros listrik. Yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Energi listrik sangat berperan di era globalisasi karena semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Tuliskan ruangan yang paling boros listrik. Ruangan yang paling boros listrik adalah ruang keluarga. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Menambah biaya pembayaran listrik. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena sebagian besar pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi listrik sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur,
musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kemudian, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sekarang kalian dapat menuliskan informasi apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Paragraf pertama, topik masalahnya. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, deret penjelas. Yang keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Paragraf pertama, topik masalahnya, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Untuk deret penjelasnya, dampak pemborosan energi menyebabkan suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini antara lain disebabkan oleh gas buangan dari AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Deret penjelas dari paragraf ketiga, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Memilih peralatan hemat energi, mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain. Paragraf 4, kesimpulannya, dengan melakukan hal tersebut, kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.